Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Siswa baru ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 4 hari. Kejari Payakumbuh, musnahkan barang bukti kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Senin pagi. Kemunculan buaya muara resahkan warga Bungus, Padang. Sebanyak 360 siswa dan siswi baru yang terdiri dari 10 rombongan belajar di SMK 3 Padang mengikuti MPLS selama 4 hari. Ketua Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK 3 Padang, Kak Kenwil mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sarana dan prasarana sekolah, program sekolah, konsep pengenalan diri, dan pengenalan cara belajar kepada siswa baru. Telah menerima siswa baru sebanyak 10 kelas, 360 orang, dan sekarang dilaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang bertujuan adalah memperkenalkan ke peserta didik baru tentang lingkungan sekolah, menyangkut dengan guru-guru, menyangkut dengan tata tertib, menyangkut dengan kurikulum. Tidak hanya berkenalan dengan beragam fasilitas yang ada di sekolah, MPLS juga mengenalkan siswa kepada guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Saat mengikuti MPLS, siswa baru diajarkan mengenai kegiatan rutin sekolah, norma yang berlaku, budaya yang ada, serta sistem dan tata tertib yang wajib dipatuhi. Pada hari pertama masuk sekolah, Senin, siswa baru diajarkan cara mengenal diri sendiri. Itu mengenal diri, menggali potensi diri, menggapai masa depan. Itu artinya kita sampaikan kepada anak kita itu bagaimana anak kita itu menggali potensi mereka sehingga tahu mereka itu, kemudian setelah tahu mereka dengan diri mereka itu, lalu apa yang mereka harapkan ke depan dengan cita-cita mereka itu yang pertama. Kegiatan MPLS yang dilakukan SMK 3 Padang menurut para siswa, berbeda dengan MPLS sebelumnya. Salah satu yang membuat dirinya antusias adalah seluruh peserta dikumpulkan dalam satu ruangan, sehingga mereka bisa saling kenal. Nah, dulu SMP-nya angkatan corona jadi cukup menarik karena dulu pas SMP kami tidak merasakan seperti apa yang rasanya MPLS. Karena di zaman itu MPLS-nya cuma dari lewat HP atau video yang dikirim dari grup, dan pas masuknya juga kayak shift-shiftan. Jadi tidak bisa untuk merasakan MPLS seperti ini. Dan cukup menarik bagi kami dan seru juga. Bagi siswa SMA dan sederajat, kegiatan MPLS merupakan kegiatan rutin dan wajib diikuti oleh siswa baru. Robiham melaporkan dari Padang. Tak ingin daerahnya selalu direndam banjir saat diguyur hujan deras, warga Nagari Kapa, Padang Harapan, Pasaman Barat, membuat aliran sungai baru sepanjang hampir 400 meter. Pembuatan sungai ini dibantu oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu. Tak butuh waktu lama, dengan mengandalkan sebuah alat berat, aliran sungai baru langsung jadi, dan air pun mengalir dengan lancar. Aliran sungai ini dibuat di atas tanah yang dihibahkan warga setempat. Warga tak perlu lagi membongkar tumpukan sampah yang menutup aliran sungai yang lama. Rencananya, tumpukan itu dibiarkan saja, dan dalam waktu lama akan berubah menjadi daratan. Aktivitas pembuatan aliran sungai yang baru ini, setelah berkoordinasi dengan semua pihak,
dan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit bersedia membantunya dengan mengerahkan alat berat. Pembuatan aliran sungai baru karena medan dari tumpukan sampah yang sudah terjadi di aliran sungai Batang Kapa ini sudah sangat berat untuk diurai. Jadi takutnya ketika material ini kita letakkan di pinggir sungai saat banjir kemudian masuk lagi dan itu tentunya terjadi penyumbatan lagi. Hibah dari masyarakat untuk membuat aliran sungai baru, maka diputuskanlah kita memotong aliran sungai. Bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga sekitar. Perusahaan di waktu itu didatangi oleh pihak dari Pak Wali Negari dari Pemekaran. Jadi kita bersedia untuk membantu menyelesaikan terjadinya tersumbatnya air, tersumbatnya sungai disebabkan oleh sampah, dan sampah ini udah kali kedua kita melakukan ini. Sebenarnya ini memang tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun kenegarian dan perusahaan. Dengan adanya aliran sungai baru ini, warga menjadi lega karena jika daerahnya diguyur hujan deras, maka air sungai akan mengalir dengan lancar, tak lagi terhambat oleh tumpukan sampah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Harapan warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai Batang Pasaman akhirnya terwujud. Pemerintah membangun tebing penahan ablasi di sungai itu dengan panjang 80 meter. Ablasi yang terjadi di sungai Batang Pasaman sangat mengkhawatirkan. Belasan rumah telah hancur dan ratusan pohon kelapa sawit milik warga juga terbawa aliran sungai. Selain itu, ablasi juga mengancam puluhan rumah dan jembatan penghubung sungai Batang Pasaman di Nagari Ayah Gadang Barat, Pasaman Barat. Namun pembangunan penahan tebing yang hanya sepanjang 80 meter itu disayangkan warga. Pasalnya, warga berharap pemerintah membangunnya sepanjang lebih dari setengah kilometer, sehingga warga merasa aman dari ablasi akibat tanahnya tergerus aliran sungai Batang Pasaman. Pasalnya, sejak 10 tahun lalu, daratan di sepanjang aliran sungai Batang Pasaman ini telah lenyap selebar 10 meter akibat ablasi. Kalau untuk tebing Bu, udah dikerjakan sekarang Bu? Udah. Kemarin ya, kan. Tapi maunya disiapkan lah sampai ujung, sampai siap lah. Sampai Bu? Iya, sampai situ, enggak sampai dari situ ujung situ. Nah, kalau udah dibangun mudah-mudahan aman lah. Kinin ko la umah adik ko lah habis. Saku duang adik ko kemudian ko lah haji WC. Kinin ko Allah di pengah orang ko lah syukur alhamdulillah kami lah senang hati. Tolonglah lanjut kateh Pak sampai kami nanti kami sampai kateh nanti kami sampai ke jembatan. Penahan tebing sepanjang 80 meter dengan lebar yang bervariasi antara 4 hingga 6 meter ini dibangun dengan anggaran hampir 2,5 miliar rupiah. Bahan material kita sudah memakai izin yang ada dan spek bahannya, bahan baku kita udah mendukung semua. Bervariasi itu Pak. 6 meter, 4 meter. Ini untuk anggarannya berapa ini Bang? 2,4. Kalau permasalahan spek yang terjadi permasalahan itu luar dari konteks aja sebenarnya Pak. Orang tuh kadang mencari celah aja kayak gitu. Kita melakukan pekerjaan ini semaksimal mungkin sesuai dengan spek yang berlaku tertera di dalam kontrak kita aja gitu. Warga berharap pemerintah provinsi bisa membangun penahan tebing yang dimulai dari ujung hingga jembatan Batang Pasaman dengan jarak sekitar 550 meter. Sehingga manfaat dari penahan tebing bisa dirasakan warga dan tidak ada lagi rumahnya yang runtuh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Guna membantu meringankan beban warga kurang mampu, terutama saat tahun ajaran baru, Kecamatan Lampasi Tigonagari membagikan seragam dan peralatan sekolah gratis di sejumlah kelurahan.
Pembagian itu dilakukan agar keluarga kurang mampu yang memiliki anak tidak lagi terkendala untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Penyerahan bantuan berupa tas sekolah, baju, buku, dan berbagai alat tulis itu juga dilakukan untuk mengajak peran serta atau kepedulian masyarakat, terutama warga yang berkecukupan, untuk ikut membantu sesama. Bantuan berbagai jenis senilai Rp200.000 itu diserahkan secara langsung oleh pihak kecamatan ke rumah warga penerima yang telah didata oleh petugas PSM. Di kecamatan ini, keluarga kurang mampu berjumlah ribuan kepala keluarga. Kegiatan atau program kita yang kita beri nama Gerakan Bang Apin. Gerakan menyumbang setiap hari Senin dari ASN se-Kecamatan Lampasi Tigo Negari. Dan ini kita gunakan untuk sedikit membantu beban masyarakat kita yang termasuk saat ini momennya adalah untuk memasuki tahun ajaran baru. Bagi anak-anak kita sekolah, kita berikan bantuan berupa perlengkapan sekolah. Program sosial yang diberi nama Bang Apin ini merupakan sumbangan setiap hari Senin yang digalang dari puluhan pegawai di kantor camat. Selain membantu seragam dan peralatan sekolah, dana sumbangan yang terkumpul juga disalurkan untuk beberapa program sosial, seperti bantuan berobat dan bantuan penanganan stunting. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kalau yang di Tiko mungkin yang baju